Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba yang diridhoinya, sebagai balasan terbaik atas ketaatan dan kesabaran mereka saat hidup di dunia. Di dalam surga ada berbagai kenikmatan serta kebahagiaan yang tiada sedikit pun kesedihan atau kesengsaraan di dalamnya. Akan tetapi terdapat sepenggal kisah tentang penyesalan penghuni surga. Kenapa demikian? Imam Tabrani dalam hadis Hasan Sahihnya pernah menulis sepenggal kisah tentang surga. Surga digambarkan mempunyai tingkatan-tingkatan yang luasnya setara langit dan bumi. Suatu kali setetes minyak harum dari seorang penduduk surga yang berada di atas jatuh menetes ke surga yang ada di bawahnya. Kejadian itu menghebohkan seisi surga yang ada di bawah. Aroma harum dari setetes minyak harum tersebut mengalahkan wangi-wangian seisi jagat di surga bawah itu. Penduduk surga yang ada di bawah bertanya-tanya, dari manakah wangi harum itu? Semerbak wangi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dijawablah oleh para malaikat penjaga surga, aroma yang sangat harum itu berasal dari tetesan minyak wangi dari seorang penduduk surga yang tinggal di atas mereka. Penduduk surga bawah itu pun makin penasaran, apa yang membuat orang tersebut bisa memasuki surga yang ada di atasnya. Betapa mulianya orang itu hingga ditempatkan di surga yang ada di bagian atas. Malaikat pun menjawab, amal ibadah si pemilik parfum itu pada dasarnya sama dengan orang-orang yang ada di surga bagian bawah. Namun bedanya, si pemilik parfum itu memiliki zikir yang lebih banyak dari engkau sebanyak 1 kali. Maka ia pun ditempatkan di surga yang lebih tinggi, lanjut malaikat itu. Saat itu penyesalan pun meliputi penduduk surga yang di bawah. Mereka menyesal, mengapa sewaktu di dunia mereka menyia-nyiakan waktu. Andaikan saja mereka mau lebih banyak untuk berzikir dan beribadah, tentu mereka bisa ditempatkan di surga yang lebih tinggi. Di akhirat, penyesalan tidak hanya datang dari penghuni neraka saja. Hadis riwayat Tabrani ini membuktikan, penduduk surga sekalipun akan menyesali dirinya di dalam surga. Mereka menyesal, mengapa tidak menyibukkan diri dengan ibadah. Mereka menyesal tidak disibukkan oleh urusan-urusan akhirat, kerja-kerja positif, ibadah, serta hal-hal kebaikan. Mereka beranggapan, mereka telah meremehkan akhirat yang saat itu mereka rasakan betapa besar nilainya. Hadis ini juga menunjukkan betapa besarnya nilai sebuah zikir di hadapan Allah dan mendapat ganjaran yang besar. Sebagaimana digambarkan dalam hadis, penghuni surga tidak menyesal kecuali atas waktu yang mereka lalui di dunia tanpa berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Baihaqi dalam As-Sab'i. Dalam hadis lain disebutkan, ada 2 kalimat yang ringan di lidah tapi berat timbangannya di akhirat. Kalimat itu adalah Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil adzim. Hadis riwayat Bukhari. Tidakkah hadis ini dapat memotivasi kita yang ingin memburu akhirat? Jika sebuah zikir yang enteng di lidah saja dihargai dan diberi ganjaran sedemikian besar di akhirat, maka tentu ibadah-ibadah yang lebih berat dan mendapatkan ganjaran yang lebih berat pula. Bagaimana kiranya ganjaran bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, sholat tahajud sepanjang malam, dan orang-orang yang berjihad berperang di jalan Allah. Betapa besar pula ganjaran orang yang bersusah payah menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, mengabdikan diri pada kedua orang tua, dan berbagai aktivitas mulia lainnya. Tentu itu semua mendapatkan ganjaran lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, bentengilah diri kalian dari api neraka walau dengan sebutir kurma. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Bayangkan saja, dengan bersedekah hanya sebuah biji kurma atau memberi makan orang yang berbuka puasa dengan sebuah biji kurma bisa menjadi tameng dari api neraka. Bagaimana pula jika mereka bersedekah dengan membangun masjid, sekolah agama, fasilitas umum, dan sarana pendidikan? Tentu mereka lebih terlindungi dari api neraka selama semua itu ikhlas karena Allah semata. Sahabat yang beriman, semoga apa yang kami sampaikan dapat memotivasi kami khususnya, umumnya kita semua, agar jauh lebih baik ke depannya dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, lidah umumnya berfungsi sebagai alat pengecap rasa makanan bagi manusia. Selain itu, lidah juga digunakan sebagai alat berkomunikasi. Tak hanya pada manusia, lidah juga dianugerahkan kepada sebagian hewan lainnya. Akan tetapi, tahukah kamu hewan yang tergolong tidak memiliki lidah? Jika diperhatikan, ikan rupanya tidak memiliki lidah. Hal tersebut membuat kita bertanya-tanya, mengapa ikan adalah hewan yang tidak memiliki lidah? Abu Laith Asmarakandi meriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tahu siapakah sejahat-jahatnya manusia? Jawab sahabat, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang bermuka dua, tidak masuk surga orang yang suka membesar-besarkan cerita. Setelah Rasulullah bersabda, kemudian ditanyakan hikmah dari perkataan itu. Baginda SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua makhluk itu memiliki lidah, baik yang bisa berkata-kata maupun yang tidak bisa berkata-kata. Lalu salah seorang sahabat bertanya, kenapa ikan tidak mempunyai lidah? Rasulullah SAW bersabda, setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka diperintahkan seluruh malaikat agar tunduk sujud kepadanya. Semua malaikat patuh kecuali iblis. Iblis enggan sujud, maka Allah melaknatnya serta mengusirnya dari surga dan dikirim ke bumi. Setelah diturunkan ke bumi, iblis terus menuju ke laut dan satu yang dijumpainya adalah ikan. Iblis pun menceritakan keburukan dan kekurangan Nabi Adam alaihissalam kepada ikan. Iblis berkata, sesungguhnya Adam itu sangat suka memburu dan membunuh binatang-binatang yang ada di lautan dan daratan. Setelah ikan mendengar kata-kata iblis, dia pun segera menceritakan kepada binatang laut yang lain tentang Adam alaihissalam. Hal tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan ikan. Kemudian dihilangkanlah lidah ikan agar tidak lagi dapat menyampaikan berita yang bukan sebenarnya. Dari kisah tersebut, maka dapat diambil hikmah agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan berita yang tidak jelas kebenarannya. Lidah memang tidak bertulang dan mulutmu harimaumu merupakan istilah-istilah yang sering didengar. Maka yang ingin disampaikan dari kedua istilah tadi intinya sama, ialah keutamaan menjaga lisan atau perkataan merupakan yang harus dilakukan semua orang, sebab hanya dengan perkataan perang dapat terjadi. Karena pentingnya untuk terus menjaga setiap kata yang terucap, Islam pun membahas tentang bagaimana setiap perkataan yang terucap haruslah kata-kata yang baik. Bahkan Islam menganjurkan untuk berkata-kata yang baik seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan perkataan yang benar atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, apa penyebab terbesar orang masuk neraka? Nabi menjawab, karena lidah dan kemaluannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat yang beriman, semoga kita semua tetap istiqomah untuk menjaga lisan kita dengan perkataan yang baik-baik saja. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.